warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bandung, yang saya hormati Bunda Literasi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Tantangan Literasi SD tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hidayawanti SPD, pembimbing tantangan literasi dari SDN Pemocatan Kecamatan Arjasari. Mohon izin untuk menyampaikan pidato singkat mengenai keajaiban nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi somad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha al-ayah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, nyamuk adalah binatang kecil yang menakjubkan. Namanya tercantum di dalam Al-Quran, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, bahkan yang lebih rendah daripada itu. Pada buku sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nadiyah Tayyarah, terdapat penjelasan betapa pentingnya seekor nyamuk sehingga ia dijadikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Sains modern mengungkap banyak hal tentang keajaiban nyamuk. Di antaranya adalah nyamuk memiliki 100 mata, 48 gigi, dan 3 jantung. Ia memiliki radar yang dapat mendeteksi keberadaan manusia. Selain itu, nyamuk juga memiliki sungut yang halus namun dapat menularkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah malaria, DBD, dan kaki gajah. Pada umumnya, kita mengenal nyamuk sebagai serangga penghisap darah yang hidup dari darah yang dihisapnya. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, karena yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Dan si nyamuk betina pun menghisap darah bukan untuk ia makan, karena makanan utama nyamuk itu pada umumnya adalah sari-sari bunga. Si betina menghisap darah karena dia sedang bertelur dan telurnya membutuhkan banyak protein untuk pertumbuhan. Masya Allah, begitu kuasanya Allah menciptakan nyamuk sekecil itu dengan berbagai macam keistimewaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam buku yang berjudul Nyamuk yang Menakjubkan, karya Ahmad Filian yang diterbitkan oleh Serbajaya Surabaya, terdapat 32 halaman yang menggambarkan tentang salah satu keistimewaan dari nyamuk itu. Diceritakan bahwa pada suatu negeri terdapat seorang raja yang tamak. Raja itu tak pernah puas dengan hasil pencapaiannya. Ia memperluas kerajaannya dengan menebang pohon-pohon yang ada di hutan di sekitar kerajaannya. Akibat perbuatannya, para binatang yang hidup di hutan itu merasa terancam, sehingga mereka menyusun sebuah rencana untuk memberikan pelajaran terhadap raja yang tamak itu. Pada saat mereka sedang menyusun rencana, datanglah seekor nyamuk yang mengusulkan atau memberanikan dirinya untuk menjalankan misi besar itu. Pada awalnya, semua teman-temannya ragu karena dia hanyalah seekor nyamuk yang bertubuh kecil dan lemah. Namun, karena kebijakan si jerapah, ia mengingatkan kepada teman-temannya bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Akhirnya, teman-temannya pun sepakat untuk memberikan kesempatan pada nyamuk menjalankan misi besar itu. Pada suatu hari, nyamuk menjalankan misinya. Dan dia berkata kepada teman-temannya, "Tunggulah beberapa hari, maka akan kalian lihat hasil dari pekerjaan itu."
Setelah beberapa hari dari itu, sang raja yang tamak pun tiba-tiba mengalami demam yang sangat hebat, sehingga tidak ada yang sanggup mengobatinya. Begitu juga dengan para tabib di istana. Pada akhirnya, sang raja pun meninggal dunia. Sejak saat kejadian itu, teman-teman yang lain, para binatang yang lain mengakui kehebatan nyamuk, si binatang kecil yang istimewa. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kejadian tersebut dapat kita petik sebuah hikmah bahwa sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya tidak pernah meremehkan siapapun, dan kita tidak boleh melihat apalagi menyimpulkan seseorang hanya dengan melihat cover luarnya saja. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.